Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok pertama, yaitu kelompok 7 dari Offering Bilingual dengan anggota Muhammad Arif Rahman, Angger Prasetyo, Fedia Smilana, dan Widi Huta akan menjelaskan tentang asuransi, yaitu pekerjaan dari kelompok kami, di mana asuransi dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut asuranti, yang terdiri dari kata asuredur, yang artinya penanggung, dan gesuret, yang berarti tertanggung. Sedangkan di Indonesia, menurut undang-undang, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak dengan pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan meningkatkan atau mengikatkan premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Setelah mengetahui tentang pengertian dan istilah-istilah asuransi, kita akan mempelajari tentang perkembangan asuransi, yaitu pada dasarnya di Indonesia peraturan tentang asuransi telah lama dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun pada tahun 1976 pemerintah mengakuisisi tentang aturan asuransi dan muncul peraturan pemerintah asuransi 1976. Kemudian berganti ke Surat Keterangan Menteri Keuangan nomor 1136 garis miring KMK garis miring IV garis miring 1976. Kemudian muncul surat baru, yaitu Surat Keterangan Menteri Keuangan nomor 1249 garis miring KMK 013 garis miring 1988. Dan kemudian berlanjut pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis asuransi. Pertama, asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung jawab atas kematiannya. Jadi maksudnya itu yang si pemilik asuransi ini akan mendapatkan uangnya setelah dia meninggal. Kemudian mendapatkan itu keluarganya atau yang bersangkutan. Kedua, asuransi kesehatan. Jenis asuransi satu ini cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertentu karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Jadi kesehatan ini menanggung semua biaya kesehatan si tertanggung ini sampai dia sehat ya. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain disebabkan oleh tertanggung. Dan ketika si tertanggung ini kecelakaan terus mobilnya rusak, jadi biaya perawatan mobilnya itu ditanggung oleh asuransi kesehatan ini. Dan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang nilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Kemudian ada asuransi pendidikan. Asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Jadi ketika si pemilik asuransi ini mempunyai anak dan anak itu sudah ada di jenjang pendidikan, maka biaya asuransi ini dapat diperoleh untuk keperluan pendidikan anaknya. Kemudian ada asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Jadi misal ada seorang pebisnis yang mengalami kerusakan mungkin di tokonya atau di alat-alat produksinya, bisa dapatkan uang dari asuransi ini. Kemudian asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Dan asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kerugian debitur atau melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit dagang dan lain-lain. Dan selanjutnya jenis asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo dan kargo.
perjalanan. Secara keseluruhan fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dalam jangka waktu pendek, yaitu sama pembeli dan melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Jadi ketika asuransi ini berada di suatu perjalanan dan bisa terjadi sesuatu di perjalanan, pemilik asuransi bisa mengklaim asuransinya ini. Kemudian ada keuntungan memiliki asuransi itu memberikan kesehatan. Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya untuk mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi ini setidaknya akan mengcover sebagian hingga seluruh wajib pembayaran atas suatu kejadian. Kedua, sebagai investasi dan tabungan. Dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, Anda akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi dan pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada 3 pilihan waktu masa pertanggungan nasabah pemegang polis, ini 5, 7, dan 10 tahun. Dan itu besarnya premi adalah premi juga yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya adaptasi. Yang ketiga, membantu meminimalkan kerugian sesuai dengan jenisnya masing-masing. Fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Prinsip-prinsip asuransi. Pelaksanaan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu harus mengandung beberapa prinsip asuransi. Tujuan dari ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya. Macam-macam prinsip asuransi itu sendiri ada 6. Yang pertama, insurable interest. Lalu yang kedua ada proximate cause, yang ketiga ada indemnity, yang keempat ada subrogation, yang kelima ada contribution, dan yang keenam ada utmost good faith. Nah, jadi yang pertama ada insurable interest. Insurable interest itu merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum antara si tertanggung dengan apa yang dipertanggungkan. Dan hal ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum, dan semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Nah, lalu yang kedua ada utmost good faith. Utmost good faith atau itikat baik, di mana dalam penetapan tiap kontrak asuransi. Nah, lalu yang kedua ada utmost good faith. Utmost good faith itu dapat disebut dengan itikat baik, di mana dalam penetapan tiap kontrak asuransi itu harus didasarkan pada itikat baik antara si tertanggung dengan si penanggung mengenai seluruh informasi asuransi, baik material maupun imaterial. Nah, selanjutnya ada indemnity. Indemnity itu atau ganti rugi. Jadi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Nah, dalam indemnity ini tidak berlaku untuk kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan, karena hanya berlaku pada kontrak yang didasarkan pada asuransi yang bersifat keuangan. Nah, lalu ada proximate cause, yaitu di mana suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan, dan intervensi kekuatan lain diawali dan bekerja dengan suatu sumber baru dan independen. Untuk selanjutnya ada subrogation. Nah, subrogation itu merupakan hak penanggung untuk mengganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut kepada pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian. Nah, artinya itu dengan ini hak penanggung
kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Nah, lalu yang terakhir ada contribution. Nah, contribution ini merupakan suatu prinsip di mana penanggung berhak untuk mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan yang dimiliki oleh penanggung itu tadi tidak sama besarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko dibagi menjadi 3 macam, yaitu resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko individu. Resiko murni adalah resiko yang bila itu memang terjadi, pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya, di dalam resiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari resiko murni ini adalah seperti kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah kebalikan dari resiko murni. Resiko spekulatif masih mengandung 2 kemungkinan jika peristiwa yang dianggap resiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya ketika saat kita berinvestasi saham di dalam bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan resiko spekulatif, yang dimana di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di sisi lainnya ada resiko kerugian. Yang ketiga, resiko individu. Resiko individu dibagi menjadi 3 macam: risiko pribadi, harta, dan tanggung gugat. Risiko pribadi merupakan risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, ataupun meninggal. Risiko harta. Risiko kehilangan harta, baik itu dicuri, hilang, ataupun rusak, yang menyebabkan kerugian dalam keuangan individu tersebut. Yang ketiga, risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus menanggung kerugian tersebut. Sebagai contoh, saat kita lalai dalam mengemudi dan menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain, maka sebagai penyebab dari kecelakaan tersebut kita harus bertanggung jawab dengan menanggung kerugian yang dialami oleh korban tersebut. Selanjutnya ada risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk. Yang pertama, akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai ataupun diukur dengan uang, yang berarti bersifat finansial. Yang kedua, risiko yang homogen harus terdapat dalam jumlah yang banyak, seperti kecelakaan, kematian, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan atau tidak sengaja. Yang keempat, risiko tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun hukum yang berlaku, misalnya narkoba. Yang terakhir, jumlah premi yang harus dibayar harus sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh tertanggung tersebut. Awal terjadinya dan berakhirnya perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu pihak pertama atau penanggung yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih resiko pihak lain, yang dimana pihak lain ini adalah pihak kedua atau tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam jumlah perorangan, kelompok orang, ataupun lembaga, badan hukum, termasuk perusahaan atau siapapun yang mungkin dapat menderita kerugian. Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu dapat terjadi dan mengikat kedua pihak. Dari sudut pandang ilmu hukum, terdapat 2 teori yang membahas mengenai teori perjanjian tersebut. Yang pertama adalah teori tawar-menawar atau bargaining theory. Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua belah pihak apabila penawaran dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Dan yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory. Teori ini mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung. Tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian, yang ada hanya persetujuan kehendak antara masing-masing pihak. Bagaimana cara asuransi ini dapat berakhir? Itu dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena terjadi evenement. Dalam asuransi jiwa,
Satu-satunya evenement yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya sang tertanggung. Terhadap evenement inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwanya berakhir. Lalu selanjutnya ada karena jangka waktu yang berakhir. Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenement yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi itu sudah habis tanpa terjadi evenement, maka beban risiko penanggung pun ikut berakhir. Yang ketiga, karena asuransi gugur. Dalam ketentuan pasal 306 KUHD, apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya dapat disebut gugur. Meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika ada perjanjian yang lainnya. Selain itu, asuransi juga dapat gugur apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri atau dijatuhi hukum mati, maka asuransi jiwa itu pun akan ikut berakhir. Dan yang terakhir, karena asuransi dibatalkan. Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.